Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, ibu bapak yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabbi karena karunia-Nya tidak pernah terhenti. Karena nikmatnya diberikan kepada kita tidak pernah ada jedanya. Begitu banyak Allah memberikan karunia dan nikmatnya tidak putus-putus yang lalu. Maka kita selaku hamba-Nya, salah satu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu nikmat dan karunia yang diberikan Allah semakin ditambah-tambah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertemuan perdana kita kembali mengkaji ta'lim lagi karena memang menuntut ilmu, thalabul ilmu, majlis ilmu itu sangat utama. Bahkan menuntut ilmu itu lebih wajib daripada sholat. Sholat itu fardun, menuntut ilmu fardun, ya. Sangat wajib. Orang sering membicarakan kemarin pandemi sholat jamaah enggak, jarang yang bilang, jarang yang nanya kapan kita taklim, padahal itu taklim yang luar biasa. Makanya Rasulullah kalau ada dua majlis, satu majlis zikir, satu majlis ilmu, beliau lebih memilih datang ke majlis ilmu. Ini keutamaan majlis ilmu. Dan diantaranya keutamaan majlis ilmu, orang yang duduk di majlis ilmu, insyaallah dia itu keluar, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini merupakan berkah dan karunia, ya. Kita sudah mulai taklim lagi. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus DKM, ya. Alhamdulillah, ya. Ini semua merupakan berkat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau kita lihat di dalam kitab Wasiatul Mustafa, beliau pernah dipanggil Rasulullah SAW ke rumah beliau, bukan di WA, belum ada WA zaman Rasul. Sekarang WA gitu ya. Datang ke sini Ali, datanglah sahabat Ali ke rumah Rasul, di rumah berdua doang dengan Rasul. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda kepada Ali, kamu, kedudukan kamu dengan aku seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau ada saja Nabi setelahku, maka kau jadi Nabi Harun. Ini salah satu kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan. Ya, Rasulullah berpesan, ya. Ali, aku berpesan kepada kamu beberapa wasiat. Wasiat ini, kalau kamu pegang baik-baik wasiat ini, maka hidup kamu mulia dan mati kamu syahid. Orang yang memegang wasiat Rasul ini, dia akan hidup mulia. Kalau dia tidak hidup, maka matinya mati syahid. Pegang wasiat ini, bukan cuma dipegang doang, dijalankan, ya. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah bersabda, ya Ali, man akalal halal, siapa orang yang makan makanan atau minuman yang halal, maka sofa dinu, dia punya keyakinan agamanya bersih, jernih, mantap. Warokokol dulu, dan hatinya menjadi lembut. Dan yang ketiga yang lebih hebat lagi, walam yakun lidakwatihi hijab. Orang itu doanya tidak akan terhijab. Artinya apa?
kabul terus. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, minimal ada 3 efek orang yang menjaga makanan-makanannya senantiasa makanan halal. Kenapa makanan halal memiliki pengaruh terhadap agama, hati, bahkan doa seseorang? Orang yang biasa memakan makanan yang halal, pertama efeknya agamanya menjadi jernih. Kenapa makanan bisa mempengaruhi agama seseorang? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, makanan secara jasmani menjadi bahan bakar daripada tubuh kita. Artinya yang menggerakkan anggota tubuh kita ini bahan bakarnya makanan. Itu secara jasmani. Orang yang nggak makan 2 hari 2 malam juga lemes, ya, nggak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, apalagi berhari-hari. Kenapa? Karena dia nggak dapat bahan bakar. Ibaratnya mobil nggak diisi bensin, mogok nggak jalan. Nah, secara jasmani makanan itu menjadi bahan bakarnya anggota tubuh. Makin bagus bahan bakarnya, makin bagus makanannya, maka makin gerakannya makin hebat, makin aktivitasnya makin tinggi. Secara rohani, makanan itu menjadi bahan bakar untuk menggerakkan perangai dan karakter manusia. Ini yang penting. Sekali lagi bahwa makanan itu menggerakkan, menjadi bahan bakar untuk menggerakkan perangai atau karakter manusia. Ketika orang biasa memakan makanan yang haram, maka perangainya jadi buruk. Kenapa? Bahan bakarnya kotor. Ketika dia biasa makan makanan yang haram, maka dia cenderung mudah dan gampang bermaksiat. Ketika dia biasa makan makanan haram, maka dia ringan meninggalkan ketaatan, ringan meninggalkan sholat jamaah, ringan tidak pergi ke majlis taklim, ringan melakukan kemaksiatan, kezaliman dan kemungkaran. Makin sering makan makanan yang haram, maka makin enteng dia melakukan kemaksiatan. Bahkan ujungnya bisa parah, orang itu merasa melakukan kemungkaran seperti yang makruh dan melihat yang makruh seolah-olah menjadi sebuah kemungkaran. Ini yang bahaya. Maka wajar ketika orang biasa memakan makanan yang halal, agamanya menjadi mantap, keyakinan agamanya menjadi kuat, menjadi jernih. Kenapa? Bahan bakarnya bagus, oktan 92. Ibaratnya apa tuh? Ya, Petronas, ya kan? Bagus. Maka ketika bahan bakarnya bagus, perangainya akan jadi bagus. Ini efeknya nih yang sering kita nggak sadari, dianggap enteng makanan-makanan itu. Ya. Yang kedua, rokok kolbu, hatinya menjadi lunak, menjadi lembut. Kenapa makanan bisa mempengaruhi hati? Iya, karena makanan selain berfungsi bahan bakar, dia juga berfungsi deterjen yang membersihkan hati seseorang. Kalau pembersihnya kotor, otomatis hatinya jadi kotor. Begitu juga sebaliknya. Maka selain menjadi bahan bakar, dia menjadi deterjen, pembersih. Dan yang ketiga, walam yakun lidakwati hijab. Orang itu doanya tidak terhijab. Mengapa doa dipengaruhi makanan seseorang? Atau mengapa makanan bisa mempengaruhi, menentukan doa itu dijabah atau tidak? Kita tahu bahwa doa adalah otaknya ibadah. Doa ini ibadah yang luar biasa. Dan yang namanya ibadah itu memiliki syarat-syarat sahnya suatu ibadah. Di antaranya apa syarat sah ibadah? Harus bersih dari najis, suci dari hadas. Secara jasmani kita bersih dari najis, secara rohani kita harus suci dari hadas. Hadas apa hadas? Kalau misalnya buang angin atau BAP, BAK itu berhadas kita, ya berhadas, tidak suci badan kita.
Maka kalau sholat harus wudu dulu. Kalau nggak wudu nggak sah. Harus disucikan dulu jasmani dan rohani kita karena kita berhadas, gitu, ya. Atau buang angin, ya, buang gas, itu berhadas kita, ya. Gitu. Nah, secara jasmani badan kita harus suci dari najis, secara rohani harus suci dari hadas. Nah, ketika kita makan makanan yang haram, makanan haram kan itu najis. Begitu kita makan makanan haram, maka tubuh kita jadi berhadas. Ketika tubuh kita berhadas, maka jangankan doa dikabul, ibadah kita sesungguhnya menjadi tidak sah. Kalau orang-orang tasawuf ini, makanya orang-orang tasawuf nggak berani makan, jangankan makanan haram, makanan yang subhat aja mereka nggak berani. Kenapa? Itu mempengaruhi jasmani. Kita udah suci banget di secara jasmani, tapi rohaninya nggak pernah kita bersihin. Salah satu membersihkan hadas itu dengan mandi besar, dengan wudu, dan satu lagi adalah yang sering orang lupa, menjaga dari makanan-makanan yang haram. Maka ketika kita makan makanan haram, tubuh kita jadi berhadas. Ketika berhadas, maka inilah yang menyebabkan doa kita sulit tembus ke langit 7. Sulit ke langit 7. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini begitu dahsyat efek dari makanan yang halal. Makanya mohon maaf, saya sering memperhatikan ini musim kurban, ibadah kurban nih. Mohon maaf, seringkali kita sembarangan manggil orang untuk motong hewan. Nggak tahu cara-caranya, mungkin dia bisa motong selesai. Padahal di situ ada adab-adabnya. Harusnya yang memotong hewan itu harus berwudu suci dari najis dan hadas. Sembarangan kadang-kadang, jangankan wudu, pakai celana pendek, gitu ya. Padahal itu aurat gitu loh. Padahal ketika dia mau berkurban itu ibadah. Kurban itu ibadah. Ini hati-hati. Mungkin secara syar'i ya sah-sah saja, tapi secara hakikat itu dipertanyakan kalau orang-orang ahli hikmah, ahli makrifat dipertanyakan. Kenapa? Ibadah kok pakai membuka aurat? Ibadah kok nggak bersuci dulu? Ini sering disepelekan. Makanya jangan heran kalau daging kurban itu nggak awet, baru 4 jam, 3 jam udah biru, 3 jam, 4 jam udah bau. Kenapa? Cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat dan tidak juga dengan secara hakikat, bahkan etikatnya, etika dan adabnya tidak dipakai. Gitu. Ini hati-hati nih, ya kan? Kita sering tidak memperhatikan hal-hal yang sepele, padahal itu menentukan. Bapak Ibu, jangankan kurban, Bapak Ibu masak Indomie, begitu hidupin apinya dengan Bismillah sama tidak Bismillah beda. Benar kan? Ibu kadang-kadang lupa cekrek aja, nggak pakai Bismillah. Ini sepele tapi menentukan makanan masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Wajar kadang-kadang anak susah diatur. Wajar kadang-kadang anak dikasih tahu nggak ngerti, malah melawan. Yang kita masukin tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Yang penting saya dapatnya udah halal. Iya, tapi caranya, adabnya itu juga menentukan. Gitu. Coba deh rasakan bedanya. Ya. Makanan yang diawali dengan doa, makanan yang diawali dengan Bismillah itu beda. Begitu juga pekerjaannya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berikrar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia cacat. Dia terputus keberkahannya. Maka akhirnya makanan yang dimakan oleh keluarga kita masuk mulut, keluar begitu aja, gak ada efeknya. Ini hati-hati nih, jadi ibu juga nih kebetulan datang ya, tolong setiap masak mulai sesuatu Bismillah. Bahkan kalau bisa lagi goreng sholawat. Allahumma sholli, Masya Allah, luar biasa itu. Kata suaminya ini ada sahih dari mana nih? Sahrono. Coba deh keren itu, ya kan?
kita nggak meninggalkan kewajiban kita, kita dapat pahala dari sholawat, pahala dari berzikir, masya Allah luar biasa. Makanan ibu masak sambil disolawatin, keren banget. Nggak perlu nasihatin banyak sama anak, cepat mulutnya. Nggak perlu khawatir suami selingkuh atau kawin lagi di luar, bu, nggak usah. Cukup bacain makanan setiap hari, sholawatin. Itu rumusnya, ya. Rumusnya begitu. Ngadunya kepada Allah, jangan di medsos ngadunya. Bagaimana cara mengadu dengan Allah? Begitu caranya. Makanan, minuman yang buat diminum suami, anak-anak ibu, ya kan, sholawati, Fatihah, gitu. Itu mesti beda. Janji Rasul soalnya. Tapi kalau enggak dibacain, enggak bismillah, minimal bismillah. Yang tidak bismillah, maka hilang keberkahan. Gitu. Nah, itu maka sekarang termasuk dari menyembelih sembarangan. Membeli, dilihatin sapi yang lain. Ini kita masya Allah luar biasa. Kita pertontonkan sapi yang lain, ngeliatin sapi yang temannya disembelih. Nggak boleh itu di dalam Islam. Nggak boleh. Efeknya apa? Ke dagingnya juga. Ternyata dagingnya juga pengaruh. Kenapa? Sapi itu jadi stres. Stres sapi. Stres. Maka orang tua kita dulu kalau motong itu ditutupin daun pisang, benar nggak? Bukan takut kemancotan darah, bukan. Itu memang sapinya. Supaya nggak dilihat oleh binatang yang lain, hewan yang lain. Ini gimana coba? Ya kan? Dia masih hidup seger-buger, niatin temannya disembelih. Masya Allah. Jangan dikira dia nggak paham. Itu stresnya luar biasa itu sapi. Gitu. Ada lagi yang motong di bawahnya got. Jadi begitu dia potong mengalami kontaminasi. Makanya jadinya dagingnya bau, dagingnya kurang enak. Karena dia terkontaminasi. Iya, dari virus-virus got itu, dari bakteri-bakteri got ini jangan dianggap sepele. Maka ini kan ibadah kurban tiap tahun ya Pak. Harusnya kita punya peralatan lengkap gitu. Sebagaimana janais, setiap masjid punya burung batang, ya kan? Punya keranda, ya kan? Enggak bisa dipakai setiap hari kan keranda. Ada. Tapi kita siap gitu, kita punya. Gitu. Maka masjid kurban seharusnya semua masjid, mushola punya peralatan lengkap. Sekarang Pak ada peralatan keren tuh cuma 5 jutaan. Bagaimana memotong sapi begitu sangat beradab. Ini sekarang sapi ditarik sono, ditarik sini, banding sono, banding sini. Masya Allah, dagingnya kita makan, saksinya kita sisa. Itu ada yang keren banget, yang beradab sekali tuh potong sapi. Ada alatnya, cuma 5 juta di searching di Google, di YouTube. Ada, harusnya punya itu. Yang kami punya hewan meja pemotongan. Jadi nggak perlu di got kita Pak. Udah ada tempat khusus memotong kambing sama memotong sapi. Gitu. Harus udah begitu sekarang zamannya. Makanya wajar kemarin Ahok ngamuk-ngamuk begitu ya. Bukan berarti saya mendukung Ahok. Ada benernya juga begitu. Kita Islam cinta kebersihan. Ini benar itu. Nanti biar dibeli yang DKM. Keren banget itu jadi pelopor biar mempengaruhi DKM yang lainnya, gitu loh. Walaupun itu belum cukup sempurna, gitu loh. Tapi itu udah bagus, udah 80% bagus lah saya kira. Nah ini penting. Jangan sampai kita potong hewan di pinggir di atas gor, ya kan? Potong hewan di atas comberan, masya Allah. Ya. Itu makanya hasilnya nggak kurang efek begitu. Kita nggak memperhatikan adab dan etika dalam penyembelihan. Kenapa? Dalam? Iya ini boro-boro makan daging.
Daging yang ada aja kita makan aja kita kasih. Di sini biasanya kurban berapa? Alhamdulillah 5 ya. 5 ya. Alhamdulillah. Nah ini juga salah satu hal yang kadang-kadang masjid berlomba-lomba jumlahnya, benar nggak? Bangga itu kalau sapi yang kurbannya banyak di masjidnya, tapi manfaatnya nggak tepat sasaran, gitu ya. Sekarang hewan kurban, daging kurban dibawa ke kota, di kota numpuk overloading. Padahal di desa itu butuh banget. Yang rawatnya orang desa, dibawanya ke kota, dinikmati orang kota, desa tetap miskin dan tetap tidak jarang merasakan. Boleh, tapi kalau boleh kita mau dibikin dapat berapa 10, kita distribusikan lagi Pak. Ini misalnya aku mau ini cukup lah 2 atau 3 misalnya seperti itu. Yang lain kita distribusikan lagi ke masjid kampung atau desa-desa yang memang sangat membutuhkan. Disinilah dakwahnya di sini. Berbaginya di sini. Ini sekarang dari perhatian akhirnya numpuk di situ, bahkan ada satu kampung, satu klaster yang ada orang yang kulkasnya penuh Pak, kayak copok itu isinya sehat. Karena daging kurbannya banyak banget. Gak habis-habis 3 bulan gak bisa sekali kali jadi gak makan itu. Apa begitu yang diajarkan, Masya Allah. Stop Pak. Oh, ya. Padahal di desa-desa, kampung-kampung sebelah atau di kampung-kampung yang jauh di sana nggak tersentuh mendapatkan makan daging kurban nggak sampai yang itu banyak. Makanya masjid harus punya tim investigasi mana yang benar-benar belum dapat disentuh, kita diskusikan di sini. Kalau perlu motong di tempat sana. Nanti yang kurban nggak lihat dong, kan sunahnya lihat. Kan sekarang model streaming ada streaming. Maka mas malam langsung diupload di Facebook, di YouTube lebih keren, ya kan? Iya. Iya. Ya. Streaming, gitu kan? Pada cara langsung di Facebook kan gitu bisa, ya kan? Atau motong di sini dagingnya kita distribusikan kemana? Tapi itu kan kalau distribusikan butuh waktu ya. Maksudnya dagingnya perlu misalnya berubah lebih dulu atau gimana? Maka yang lebih enak kita bawa tempat di mana itu kampung nggak ada kurban. Kita bawa ini sumbangan dari warga Nirwana, hasil istiqomah, yang kita distribusikan di sini itu malah lebih keren. Sekarang banyak masjid-masjid, cuma di Citraraya Pak, berlomba-lomba banyak-banyakan, tapi sasarannya lingkungan situ aja. Banyak yang overlapping jadi. Ini kadang-kadang kita juga perhatikan ya. Jadi dari sisi yang berkurban, dari penyembelihan, bahkan dari pendistribusian. Itu perlu kita perhatikan. Makanya besok tanggal 19 saya bersama Lembaga Kurban Indonesia mengadakan pelatihan untuk pengurus-pengurus DKM bagaimana berkurban yang benar, sesuai syariat dan sesuai dengan adab-adabnya. Kalau dari sini boleh itu nggak apa-apa, tapi ada jauh di Cibumi. Cibumi itu Semarang, ya, bukan Semarang itu boleh hari Minggu, ya, boleh dikirim itu ya. Untuk nanti saya kemudian dari Lembaga Kurban Indonesia dan teman-teman yang lain di sini. Ini penting saya kira untuk meningkatkan kualitas ya ibadah kurban kita. Jangan sampai setiap tahun kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Atau jangan sampai setiap tahun kita nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Nah ini penting. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi etika dan adab kita dalam makan makanan yang halal itu sangat penting kita jaga karena pengaruhnya, efeknya sangat dahsyat. Makanya Rasulullah ya menjaga itu. Rasulullah ini ada masuk rumah, duduk di rumah, di bawah ada kacang satu, beliau mau makan nggak jadi Pak. Kenapa?
beliau khawatir kalau cacing itu dari sedekah. Karena Rasul, para nabi nggak boleh menerima sedekah, nggak boleh makan makanan dari sedekah. Kalau kita boleh, kalau Rasul nggak sampai menjaga begitu. Padahal itu kacang di rumah beliau ada kacang tercecer gitu satu butir dipikir beliau mau makan, ingat jangan-jangan ini kacang sedekah dari orang untuk disedekahkan, nggak jadi beliau makan. Kadang-kadang kita kan di pos ronda ada yang ronda malam, pagi siang-siang ada kacang sisa, makan aja kita bebas. Iya, sedekah kan. Itu subhat, ya kan? Subhat. Orang yang menjaga makanannya, ya sangat wanti-wanti, walaupun mungkin tidak haram, tapi itu jatuhnya subhat. Subhat. Dan subhat itu orang yang menjaga betul, berakhir itu nggak mau. Jangankan haram, subhat itu menghindari betul. Karena tadi efeknya bisa pengaruh minimal ketiga itu. Suatu hari ada seorang ulama sufi yang sangat zuhud yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini beliau adalah ulama yang hebat yang sufi. Suatu hari dalam pertobatan beliau kok sudah bertobat luar biasa, tapi kok nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, tidak bisa merasakan khusyuknya dalam sujud, tidak merasakan nikmatnya dan manisnya iman. Ada apa nih? Beliau udah bertobat, udah memohon ampun, dan sepanjang pertobatan beliau koreksi, evaluasi, muhasabah, nggak pernah melakukan kesalahan lagi, bermaksiat lagi. Bahkan beliau koreksi, jangan-jangan aku selama pertobatanku ada makanan-makanan yang haram yang masuk. Diperiksa, diteliti lagi. Nggak ada. Tapi kenapa ya aku nggak merasakan khusyuknya ibadah? Kalau sholat ingatnya kemana-mana, nggak bisa merasakan bagaimana sahdunya sendiri. Akhirnya dia pikir, jangan-jangan ibuku. Dia datang ke ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Mohon maaf ya Bu, ada apa? Ini mohon maaf Bu, aku kok sepanjang pertobatanku aku nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, nggak bisa merasakan khusyuknya qiyamul lail, nggak bisa merasakan syahdunya tilawah. Ibu gimana sih Bu waktu mengandung saya Bu? Jangan-jangan ibu waktu mengandung saya ada makanan-makanan yang haram masuk ke ibu sehingga ngepeknya ke saya Bu. Ibunya pikir aja, nggak peduli. Coba pikir lagi Bu, ada nggak Bu? Coba. Saya yakin sih ibu pernah memakan makanan yang haram waktu mengandung saya. Dia pikir lagi, oh iya kata ibunya, dulu waktu aku hamil muda, aku jemur sesuatu di atap rumah. Kalau mau orang Arab kan nyambung begitu dulunya. Kita aku menjemur sesuatu, tetangga sebelah rumah lagi jemur adonan roti. Aku ngidam ngiler banget pengen nyobain. Akhirnya aku cobain seujung kelingking seujung kelingking doang. Begitu aku turun, aku lupa minta izin dan ridhonya tetangga kita. Ini Bu yang membuat kemudian ibadah saya nggak khusyuk. Ibadah saya kemudian nggak bisa merasakan nikmatnya sholat dan sujud. Masya Allah, sekelingking Pak, sekelingking. Coba bayangin ya. Kita kadang-kadang kalau kejayaan aja buah-buahan itu kita beli kantor melengkeng habis sampai 10 biji. Cobain. Padahal itu ditulisnya bukan tester, mesin tester itu udah. Ini luar biasa. Ya mungkin kita nggak bisa sehebat itu, tapi yang sudah jelas haram tinggalkan. Jangan sampai ya kan kita anggap enteng memakan makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, jaga betul setiap makanan, minuman, ya atau aktivitas apapun hendaknya kita berdoa dulu, minimal kita membaca isi. Dengan begitu, insya Allah hidup kita jadi berkah, terjaga keluarga kita, ya, dan akhirat kita insya Allah selamat dan bahagia. Amin. Ini tausiah saya sekarang
aktif juga di YouTube Pak, karena kemarin lockdown ya kan, 4 bulan ngapain ya kan, gitu kan. 4 bulan Pak, semua tablik saya di cancel semuanya, habis semuanya. Ya. Termasuk Nirwana yang udah dekat-dekat, Nirwana 1 itu terakhir di cancel juga. Ya. Udah taklim ikut semuanya di. Saya kemudian pesan guru, sekarang itu memang media zamannya medsos digital. Kita harus peran di situ. Makanya sekarang Habib Umar itu Habib yang sufi Pak, menginstruksikan ya, memerintahkan Nabi Rahman, memerintahkan Habib semuanya untuk dakwah di medsos, untuk bikin channel di YouTube. Kenapa? Karena mereka juga Yahudi ini luar biasa Pak, dakwah mereka di YouTube, konten-konten porno, konten-konten merusak akidah itu luar biasa. Sekarang jangan minimal seimbanglah kontennya. Kalaupun kita tidak mengungguli, jangan sampai dibanjiri konten itu Pak, sehingga anak-anak kita bahaya. Sekarang Facebook lebih bahaya lagi, ada yang namanya watch. Watch itu nggak disaring Pak, semuanya muncul di situ. Kalau YouTube kan kita harus ketik dulu. Kalau YouTube itu dikelompokkan. Kalau kita ketik pendidikan yang keluar semuanya. Kalau kita biasa niat tausiah semua yang ditampilkan oleh YouTube. Mereka langsung cerdas mestinya. Tapi kalau Facebook yang namanya watch, video watchnya itu semuanya Pak muncul semuanya. Bahkan prank-prank yang itu yang maksiat, masya Allah. Dan itu bisa dilihat siapa itu. Gitu. Maka kita harus banjiri itu. Yang punya ahli IT tolong kerjasama sama ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz juga sekarang kan banyak yang praktek juga soalnya. Ustaz-ustaz kesini masih ini apa namanya bisa juga, tapi ustaz-ustaz yang jadi itu nggak bisa. Padahal dakwah itu sekarang sangat dasar. Makanya kalau ada teman-teman yang dakwah di situ harus kita dukung, jangan dicibir. Kadang-kadang dicibir, walah, pengen subscribe aja, pengen terkenal, atau pengen lu yang dapat duit, gue yang subscribe aja. Jangan. Itu licik banget lah. Itu mentalnya apa ya? Mentalnya sempit banget. Kalau orang gara-gara subscribe kita, orang itu dapat rezeki, kita akan dapat juga. Rumus agama kan begitu, kenapa harus iri orang? Kalau orang kemudian dapat subscribe, kemudian dia jadi banyak rezeki, jadi terkenal, kita juga dapat pahalanya. Setiap apa kebaikan dia menjadi kebaikan kita, kan rumus agama ini. Siapa yang mendukung atau menunjukkan kebaikan, maka pahalanya dia dapat sebagaimana orang yang melakukannya tanpa dikurangi sesen pun, masya Allah. Gitu. Maka itu harus kita dukung. Saya pernah Pak, begitu besar ada di satu grup dicemooh, alah ujung-ujungnya minta subscribe. Saya nggak balas, tapi ternyata ada yang dukung, ada yang balas. Diomelin sama orang itu, dukung saya. Ya, jadi kalau ada yang mencibir kita nggak perlu balas, nanti juga ada yang balas sendiri. Bahwa orang niatnya apapun nggak masalah, yang penting kita niatnya untuk bantu dakwah. Yang penting kitanya apa, bukan orangnya. Karena orang itu kita nggak tahu niatnya apa, benar nggak? Tapi yang penting tata niat kita. Semoga saya subscribe orang itu, like orang itu, atau nge-share videonya, maka setiap dakwah orang itu menjadi bagian dakwah kita. Ada orang yang terinspirasi kebaikannya, kita dapat juga itu berantai. Ini kerjaan dakwah kita, tapi nggak habis-habis dari yang kita meninggal, video yang kita subscribe, video yang kita like itu muncul terus, dinikmati orang terus, banyak orang tercerahkan. Kita dapat di kuburan tinggal cing, tinggal dapat curahannya aja tuh, masya Allah. Luar biasa, jangan dianggap sederhana. Makanya pulang di rumah ambil HP semua, ya kan, buka YouTube lihat Geraha Taklim, ya itu channel saya, ya kan, di subscribe ya Bu ya, di subscribe. Jangan asal di subscribe, tonton dulu minimal 1 menit, karena kalau udah ditonton cuma subscribe nanti hilang lagi, dianggap spam, dianggap palsu gitu ya. Kalau YouTube sekarang ketat banget gitu ya. Jadi subscribe, tulisan subscribe, kalau yang masih merah berarti belum subscribe. Klik subscribe, pencet tombol loncengnya,
kemudian klik like-nya, kalau perlu komen, kalau perlu nanya di situ, nggak apa-apa. Tonton kita 1 menit. Ketika ibu bapak udah subscribe, itu cuma sekali doang seumur hidup. Ustaz ngurangin pulsa kagak ngaruh. Subscribe itu nggak ngaruh kan? Ini nih, pahala mengalir kagak pakai modal. Itu habis kuota dan kita nonton itu penonton. Kalau subscribe-nya nggak bayar dan nggak akan ngaruh. Itu sekali seumur hidup. Selama channel itu dibangun untuk dakwah terus, maka kita kebagian dakwahnya terus. Walaupun kita nggak tengok-tengok lagi di channel, cuma sekali dua kita subscribe, tonton sebentar, udah kita ngilang lagi, bodo amat dah, kita ngomong apa gitu, nggak apa-apa, itu kita dapat dakwah kita terus. Dan Anda, Bapak Ibu menjadi bagian dari dakwah kami. Jadi kan, karena memang sudah waktunya kita itu membanjiri konten-konten yang positif, konten-konten dakwah di media sosial. Bahaya anak-anak kita sekarang, mohon maaf, saya tanya, mana anak-anak kita selama di lockdown lebih dekat sama kita, lebih dekat sama Al-Quran, apa lebih dekat sama HP? Saya tanya. Mereka habis main game online, referensinya lihat video di YouTube. Kalau nggak melihat referensi video itu, mereka lihat video di Facebook. Referensinya tuh begitu segar lagi, mereka main video online lagi, game online lagi. Begitu siapa? Masya Allah. Ini kita nggak sadar kita anak efek itu padahal luar biasa efeknya dahsyat. Maka sekali lagi, kalau ada kebaikan-kebaikan teman kita mendakwahkan sesuatu di medsos, kita dukung, jangan kita cibir. Kalau perlu komen yang baik, ya gitu, komen yang baik. Kalau perlu ada teman tausiah panjang banget, kalau malas baca nggak apa-apa, like aja kemudian komen mantap gitu nggak apa-apa. Kalau kita nggak baca enggak, komen aja mantap, biar orang tertarik juga begitu. Iya, jempol mantap, pakai huruf kapital yang besar semuanya. Iya, biar orang tahu. Tapi jangan sering-sering nggak dibaca juga. Ada itu temannya panjang banget artikel ditulis mantap, ataunya neneknya meninggal. Lagi cerita neneknya meninggal, lu bilang mantap. Ya, itu ya, jadi gerahan taklim, tulisannya gerahan taklim, ya, gerahan taklim. Itu channel saya Pak, sebetulnya sudah saya buat 2017. Cuma dulu saya anggap nggak penting, jadi cuma iseng doang. Sekali-kali saya upload, sekali-kali saya upload. Tapi makin kesini ternyata itu luar biasa. Dakwah itu efektif banget, masya Allah luar biasa. Apalagi kemudian para guru-guru semuanya menyuruhkan untuk kita aktif di sini. Itu maka mari dukung ya, mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kita yang menyambung terus. Ya, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua musibah, bala, bencana yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala